Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Cakrawala, kembali lagi di CIB Talk hari ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Kak Syifa Rachika. Halo Kak Syifa. Halo, selamat pagi. Terima kasih Kak Syifa atas kehadirannya yang rela jauh-jauh dari Magelang, Solo cuma untuk menghadiri CIB Talk hari ini. Sama-sama. Oke teman-teman, Kak Syifa ini saat ini merupakan seorang dosen di Universitas Tidar. Kak Syifa mengampu jurusan Prodi Pendidikan Biologi. Kak Syifa merupakan awardee pada tahun 2023 yang pada Agustus kemarin ya Kak ya, secara resmi lulus dan sebagai mahasiswa terbaik. Mantap sekali ya Syifa. Oke, teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas tentang menggapai prestasi dan juga mengabdi pada negeri. Nah, itu merupakan hal yang sering beriringan tapi sangat susah untuk dijalani. Nah, kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menggapai prestasi terlebih dahulu ya. Yang pertama kita bahas dulu di balik prestasi. Banyak orang yang mengenal seseorang itu berdasarkan prestasinya ya Kak ya. Kadang cuma dilihat dari gelarnya, penghargaannya, atau medali-medali yang didapat. Nah tapi nggak banyak orang yang tahu bahwasanya itu ada proses panjang di baliknya. Nah Kak Syifa sendiri pernah nggak sih Kak Syifa ngerasa lelah dan bahkan pengen berhenti waktu ingin menggapai prestasi dan lain-lain itu. Nah, waktu pada itu apa sih yang memotivasi Kak Syifa untuk tetap berlanjut? Oke, sebelumnya izin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Syifa Rachika, bisa dipanggil Jika. Saya adalah awardee Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023, program S2 dalam negeri, lulusan Magister Biologi Universitas Diponegoro. Dan saat ini saya sedang bekerja di Prodi Pendidikan Biologi Universitas Tidar Magelang. Nah, ini pertama kalinya saya datang ke podcast ya untuk menjadi narasumber, karena biasanya cuma diundang untuk menjadi narasumber seminar, workshop, maupun sharing session. Nah, ini baru pertama kalinya. Terima kasih banyak untuk pengurus Cakrawala Indonesia Bangkit yang sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir di podcast ini. Thank you for having me. Nah, menjawab pertanyaan tentang pernah nggak sih capek dan lelah gitu. Tentunya semua manusia pernah yang mengalami capek, lelah, terpuruk dan juga down gitu ya. Nah, sebenarnya yang berjuang dalam kehidupan ini nggak cuma manusia. Karena saya dosen biologi, saya juga belajar. Ternyata semua organisme di bumi ini itu sedang berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Dan juga nggak cuma manusia doang yang stres. Ternyata tumbuhan dan hewan itu juga mengalami yang namanya adanya stres gitu ya, stres lingkungan pada tumbuhan. Walaupun tumbuhan itu dia nggak bisa berbicara, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa berpindah tempat, ternyata dia juga mengalami yang namanya stres lingkungan. Terus kalau di hewan lebih keras lagi ya kehidupannya, karena dia juga harus berkompetisi. Nah, sama di manusia kita juga berjuang untuk hidup kayak gitu, untuk menggapai sebuah mimpi. Nah, tapi dalam proses yang panjang tersebut pastinya kita juga sering mengalami yang namanya capek gitu ya. Nah, kalau dari saya biasanya melakukan dua hal. Yang pertama, saya mengambil jeda sejenak dari rutinitas harian. Biasanya satu hari itu saya nggak ngapa-ngapain ya, nggak mau pegang laptop, karena biasanya setiap hari laptop selalu dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi nggak mau pegang laptop, nggak mau ngurusin kerjaan dulu, saya tinggalin dulu, saya mengademkan pikiran gitu ya, menyegarkan pikiran, menenangkan hati dengan cara hal-hal yang saya sukai. Teman-teman kalau sedang stres, sedang capek, silahkan teman-teman ambil jeda sejenak. Terus juga kalian itu satu hari gitu ya, full satu hari silahkan refreshing, entah itu jalan-jalan, entah itu nongkrong sama teman, entah itu makan makanan enak, entah itu tidur ya, atau mungkin siraman rohani juga perlu kayak gitu. Biasanya saya mengambil jeda sejenak,
lakuin apapun yang kamu suka ya. Bisa juga nonton drakor, bagi di sini biasanya Gen Z pada suka nonton drakor kayak gitu. Pokoknya jeda sejenak, nanti saat kita sudah mengambil jeda ya, sudah pikiran kita sudah tenang, hati kita sudah tentram kayak gitu, biasanya sebelum memulai aktivitas saya selalu refleksi diri kayak kira-kira apa sih yang membuat saya kemarin kok down gitu, Oh iya. kok membuat saya stres. Nah, bisa diminimalisir kayak setelah ini kira-kira apa aja yang perlu saya perbaiki ke depannya supaya hal-hal tersebut tuh nggak terjadi lagi kayak gitu. Nah, yang kedua tentu saja kita harus punya yang namanya motivasi yang kuat ya. Motivasi yang kuat. Nah, definisi sukses menurut orang-orang pasti beda-beda. Iya. Nah, dan juga arti perjuangan. Selama ini tuh kita berjuang sejauh ini tuh untuk apa sih? Nah, setiap individu pasti punya tujuannya sendiri-sendiri. Nah, itu harus dikuatkan dulu. Kalau tujuan kita, motivasi kita sudah kuat, insya Allah kita nggak gampang yang namanya menyerah atau berhenti di tengah jalan. Seperti itu kalau dari saya. Oke, wow, mantap sekali Kak Syifa. Oh, berarti kalau kayak gitu biasanya kalau ambil jeda itu ada hari tertentu nggak? Iya, biasanya pas hari libur ya. Oh iya. Libur benar-benar nggak mau ngapa-ngapain, tapi kadang juga karena dosen sudah nggak ada tugas, ya biasanya cuma harus belajar apa yang ingin disampaikan besok. Biasanya saya nggak ngapa-ngapain gitu, cuma dibaca-baca aja. Oke. Nah, itu kan Kak Syifa itu mesti kan sibuk banget ya. Bagaimana cara Kak Syifa itu menjaga konsistensi agar bisa berkarya dan tetap berprestasi gitu? Oke, kalau yang namanya motivasi dan semangat itu pasti ada kalanya naik, ada kalanya turun gitu. Nah, kadang kita juga merasa nggak semangat, kehilangan motivasi, itu hal yang wajar banget. Nah, tapi yang saya tekankan ke diri saya sendiri adalah saya harus konsisten dalam disiplin membagi waktu. Mulai dari aktivitas yang sederhana dulu deh ya, aktivitas harian. Waktunya makan ya makan, waktunya istirahat, waktunya bekerja. Saya jujur aja jarang banget di atas jam 12 malam masih pegang laptop. Nah, karena apa? Karena saya mau istirahat setelah jam 12 malam kayak gitu. Otak dan raga saya tuh udah nggak bisa maksimal kayak gitu. Jadi istirahat harus cukup, karena kalau kita begadang ya besoknya tuh nggak bisa menerima materi dengan maksimal. Nah, gimana cara saya supaya tugas pekerjaan itu tetap bisa tuntas, tetap bisa terselesaikan walaupun jam 12 malam udah tutup laptop gitu. Biasanya saya menyicil. Saya lebih rela waktu saya itu habis di Sabtu Minggu untuk menyicil tugas daripada saya harus begadang setiap hari kayak gitu. Nah, kalau saya itu bukan orang yang bisa mengerjakan mepet deadline. Orang-orang kan beda-beda. Ada yang kalau mepet deadline dia malah justru bagus. Baru dapat ide tuh biasanya. Nggak bisa. Ya, jadi kalau mepet deadline malah berantakan tugas-tugas apa yang mau saya tulis kayak gitu nggak bisa terlaksana dengan baik gitu. Jadi harus jauh-jauh hari sebelum deadline. Jadi saya benar-benar harus menyicil semua pekerjaan saya di pagi hari, di waktu-waktu luang kayak gitu. Nah, setelah itu jam 12 malam udah tutup laptop. Kecuali masa-masa skripsian dan masa ngerjain tesis, benar-benar yang begadang setiap hari, karena kan kita kan dikejar waktu, pengen cepet lulus. Benar-benar sih kalau dari saya. Berarti emang ini ya harus sering-sering planning juga ya untuk banyak. Jadi kita harus disiplin terhadap rutinitas harian kita ya. Kita yang bikin jadwal sendiri, dan kita juga harus disiplin dalam melaksanakan jadwal-jadwal tersebut. Oke. Nah, sekarang ini kan Kak Syifa ini seorang dosen ya. Apa sih yang akhirnya membuat Kak Syifa itu memutuskan untuk menjadi seorang dosen, dan dari Kak Syifa sendiri apa makna pekerjaan Kak Syifa sekarang ini? Oke, berbicara tentang karir sebagai seorang dosen tentu saja bukan perjalanan yang singkat ya, tapi butuh waktu yang cukup lama dan panjang prosesnya. Nah,
Kalau boleh flashback ke belakang gitu, sejak SD kalau ditanya cita-citanya apa, saya ingin menjadi seorang guru. Oh, udah dari lama ya Kak ya? Ingin menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik. Tapi setelah lulus SMA, Qadarullah ternyata malahan saya lolosnya di biologi murni. Oh iya. Dimana biologi murni itu biasanya prospek kerjanya kebanyakan adalah ditujukan sebagai seorang peneliti ataupun analis kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau mau jadi guru kan bisa masuknya ke pendidikan biologi yang memang dia dikhususkan ya, prospek kerjanya adalah untuk menjadi guru kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya bisa juga sih prodi pendidikan prodi biologi murni itu menjadi seorang guru bisa, tapi bukan yang pekerjaan utamanya gitu. Nah, setelah memasuki masa kuliah, saya melihat ya figur-figur seorang dosen yang saat saya S1 dulu itu luar biasa banget. Jadi sebagian besar dosen saya itu masih muda dan juga saat pembelajaran di kelas itu benar-benar yang bisa menghidupkan suasana kelas. Jadi kita tuh mahasiswa bisa aktif dan bisa merasa nyaman gitu dalam pembelajaran. Terus juga yang paling saya kagumi dari dosen-dosen saya adalah semua dosen itu sangat dekat dengan para mahasiswanya dan sangat baik hati sekali. Nah, oleh karena itu, karena kedekatan para mahasiswa dengan dosen itu membangkitkan motivasi saya untuk menjadi seorang dosen ya, selaras dengan cita-cita saya sebelumnya, yaitu menjadi seorang guru kayak gitu. Tapi saya sadar kalau menjadi seorang dosen itu kan minimal harus pendidikan S2 kayak gitu. Nah, waktu S1 saya belum punya pemikiran sejauh itu ya. Ya kalau lolos beasiswa kayak gitu. Tapi pengennya sih kerja dulu baru nanti bisa lanjut gitu ya. Nah, setelah wisuda S1 bulan Mei tahun 2023, ternyata Beasiswa Indonesia Bangkit itu sedang open recruitment istilahnya pembukaan pendaftaran gitu ya, setahun sekali biasanya. Nah, saya di WA oleh dosen saya untuk mendaftar. Jika silahkan didaftar beasiswa untuk S2 ini kayak gitu. Oke, saya saya mengikuti seleksinya dan alhamdulillah lolos sampai akhir ya. Dan alhamdulillah berarti saya bisa melanjutkan langsung ke jenjang S2 ya, tanpa ada jeda. Nah, setelah itu setelah memasuki dunia perkuliahan S2, saya itu menjadi sadar, oh ternyata sepertinya cita-cita saya menjadi seorang dosen ini benar-benar ingin saya seriusi kayak gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara saya menyiapkan apa aja yang perlu saya siapkan nih untuk menjadi seorang dosen. Salah satunya adalah karya tulis ilmiah ya, artikel ilmiah, publikasi ya. Terus juga saya harus bisa menyampaikan hasil penelitian saya di conference, jadi di international conference maupun di seminar nasional biologi. Terus juga ikut riset ya, dana hibah. Dulu skripsi saya juga alhamdulillah dapat dana hibah penelitian dari UIN Wali Songo. Jadi riwayat riset, riwayat publikasi ilmiah, terus juga riwayat kita untuk course atau workshop, itu sangat penting sekali teman-teman dalam dunia pekerjaan seperti itu. Nah, setelah itu alhamdulillah setelah lulus S2 beberapa hari setelahnya dapat pengumuman kalau lolos menjadi dosen pendidikan biologi di Universitas Tidar. Nah, setelah menjalani 3 bulan setengah ini menjadi seorang dosen, itu ternyata luar biasa sekali. Atmosfer di dalam kelas itu benar-benar yang energinya luar biasa sekali. Jadi anak-anak saya ya, mahasiswa pendidikan biologi di Universitas Tidar itu luar biasa aktif. Saat saya mengajar gitu ya, mereka benar-benar yang aktif bertanya, aktif berebutan menjawab pertanyaan, kuis-kuis kayak gitu. Jadi kalau mahasiswanya semangat, pasti dosennya juga ikut semangat walaupun kita mungkin capek seharian ngajar gitu ya. Terus setelah menjadi dosen, saya sadar bahwa sebenarnya menjadi seorang pendidik itu bukan tentang seberapa banyak kita mendapatkan sesuatu, tapi adalah seberapa banyak yang bisa kita berikan untuk para mahasiswa kita. Seperti itu sih, Kak. Oh iya, oke. Berarti dulu waktu ini ya Kak ya, waktu masih kuliah sering banget nulis, terus juga ke conference gitu ya. Itu dulu karya tulisnya ada
Berapa banyak Kak? Kalau ada berapa banyak nanti teman-teman bisa cek di Google Scholar. Oke, siap. Nah, itu sebenarnya didukung juga karena hobi saya menulis. Dulu sebenarnya SMP sering banget ikut lomba yang tulis tapi bukan karya tulis ilmiah ya, yang kayak novel. Bukan novel deh, apa sih? Cerita pendek itu novel kayak gitu, nulis tulisan yang tapi cuma cerita, bukan karya tulis ilmiah. Tapi setelah kuliah itu saya serius sih karena hobinya menulis, jadi terbantu banget nih dengan parafrase, dengan menyusun kata-kata, itu saya ternyata enjoy. Jadi saya teruskan untuk bisa menulis artikel ilmiah yang memang bisa mendukung cita-cita saya untuk menjadi seorang dosen. Jadi teman-teman di sini ya, baik yang masih S1 maupun S2, silahkan ya perbanyak menulis artikel, perbanyak ikut conference, perbanyak ikut organisasi, perbanyak ikut volunteer ya sebagai pengabdian kita, itu silahkan. Nanti akan sangat berguna saat teman-teman mendaftar pekerjaan dan juga mengisi CV kayak gitu ya. Oke. Menarik banget Kak Syifa. Nah, dalam perjalanan karir dan pendidikan tentu ada nilai atau prinsip yang dipegang. Apa sih nilai atau prinsip yang dipegang Kak Syifa agar Kak Syifa ini terus semangat untuk meraih prestasi sekaligus mengabdi pada bidang pendidikan gitu? Oke, berbicara tentang nilai gitu ya, nilai kehidupan yang saya pegang gitu istilahnya. Selama ini alhamdulillah saya selalu diberi kesempatan setelah lulus S1 dapat beasiswa S2, terus juga setelah lulus S2 alhamdulillah langsung mendapat pekerjaan gitu. Nah, itu merupakan anugerah gitu ya dari Allah, dan saya menganggapnya adalah sebuah amanah. Yang namanya amanah berarti harus disampaikan. Ya, saya mendapatkan sedikit ilmu, baru sedikit ya, karena tentunya ilmu kita nggak pernah cukup gitu ya, nggak pernah merasa cukup. Jadi sedikit ilmu dan pengalaman yang saya punya, karena yang namanya amanah berarti harus disampaikan, harus ditunaikan. Kepada siapa ya? Kalau sekarang menjadi dosen berarti ya kepada para mahasiswa. Nah, saya berusaha ya, saat mengajar itu saya bukan cuma mentransfer ilmu, mentransfer materi doang, tapi saya berusaha menyelipkan nilai-nilai kehidupan, terus juga tentang akhlak, pembentukan karakter kepada para mahasiswa ya. Terus selain itu saya juga menyelipkan tips and trick gimana sih cara menghadapi dunia perkuliahan, mengerjakan skripsi kayak gitu. Jadi mereka juga enjoy. Nah, kalau kita sebagai pendidik cuma mentransfer ilmu, cuma ngasih ilmu doang kayak gitu kan, sekarang kan eranya sudah canggih ya. Semuanya bisa kita cari, semua bisa kita belajar gitu ya. Belajar dari mana aja, dari teknologi sekarang udah AI udah banyak sekali gitu. Jadi kalau dari saya yang penting adalah penguatan karakter, itu juga paling penting, dan juga berbagi pengalaman. Nah, yang namanya amanah tentu saja juga harus ditunaikan. Nah, selain ke mahasiswa, ke siapa lagi? Ke orang-orang terdekat kita. Jadi dalam kita melaksanakan menunaikan amanah ini nggak perlu jauh-jauh dulu deh dari orang-orang sekitar kita dulu. Kita bisa membantu apa sih kira-kira kayak gitu. Ada teman yang misalnya butuh bantuan untuk direview skripsinya, proposalnya, itu bisa kita bantu seperti itu kalau dari saya. Ya, pokoknya intinya saling membantu gitu ya Kak ya. Karena ingat ya teman-teman, kita itu di beasiswa BIP gitu, yang dananya dari LPDP, yang mana itu berasal dari uang pajak rakyat. Jadi istilahnya kita udah disekolahin oleh rakyat, dan kita mendapat sedikit ilmu dan pengalaman. Jadi saat teman-teman yang lain gitu meminta bantuan kita harus siap gitu. Kita harus sebisa mungkin membantu dalam hal akademik maupun non akademik. Inspiratif sekali. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan terakhir atau tambahan untuk pendengar kita ya. Apa pesan yang ingin Kak Syifa bagikan untuk generasi muda yang sedang meraih prestasi? Untuk generasi muda ya, sebenarnya yang paling penting adalah kita tuh masih muda. Kita masih punya banyak energi untuk melakukan semua aktivitasnya. Mumpung kita masih muda, masih banyak energi, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan, ambil semua peluang yang ada ya, walaupun mungkin kita belum ahli di bidang tersebut, gak apa-apa, ambil aja, ambil dengan semua resikonya.
urusan hasil ya, entah itu berhasil atau gagal itu urusan belakangan. Iya. Yang penting kita sudah pernah mencoba dan mengambil setiap peluang atau kesempatan kayak gitu. Nah, saya pernah baca salah satu novel gitu ya, itu tertulis bahwa kalau kita nggak bergerak, ya, mimpi-mimpi besar kita itu cuma bergelantungan di plafon kamar. Oh iya. Dan saat malam hari tiba, ia akan berjatuhan menimpa kita dalam bentuk penyesalan. Jadi jangan sampai kita menjalani masa muda ya, nanti kita menyesal, kita nggak pernah mencoba, kita nggak pernah mau eksplor hal baru kayak gitu, jangan sampai. Karena mumpung masih muda, kita ambil semua kesempatan yang ada, terus juga mending kita gagal ya, mending kita sudah pernah mencoba tapi hasilnya walaupun gagal itu daripada kita nggak mencoba sama sekali. Nah, terus bagi teman-teman mahasiswa silahkan explore ya semuanya yang ada di prodi teman-teman. Kira-kira kalian itu bisa berdampak dan berkontribusi untuk masyarakat tuh kira-kira penelitian di bidang apa sih kayak gitu. Nah, kalau di bidang biologi, karena saya mahasiswa biologi, saya mencari fenomena apa sih yang saat ini kira-kira bisa berdampak langsung ke masyarakat. Karena kami mahasiswa biologi itu cakupan pembelajarannya sangat luas ya. Kami belajar tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang manusia, tentang lingkungan, tentang kesehatan dan lain-lain. Jadi peta penelitian kita itu sangat luas. Kita bisa berkolaborasi dengan para mahasiswa lainnya. Dan karena kita banyak penelitian di laboratorium maupun di lapangan gitu ya, nanti hasil dari penelitian tersebut selain kita tulis pada artikel gitu ya, yang nantinya insya Allah juga akan bermanfaat untuk peneliti lain maupun para mahasiswa, kita juga harus bisa berdampak bagi masyarakat. Nah, contohnya kalau di biologi sendiri itu ada yang namanya mata kuliah genetika dan biologi molekuler. Nah, itu kita bisa menciptakan suatu varietas baru dan juga membantu para petani untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian kayak gitu, yang nantinya juga akan meningkatkan kesejahteraan para petani. Nah, dari dari teori yang kita dapat di kelas, kita praktikum, kita latihan, dan nantinya kita bisa melakukan penelitian sendiri yang langsung berdampak ke para petani. Itu salah satu contohnya. Terus juga di bidang peternakan, kita juga bisa berdampak langsung ke para peternak ya, dengan cara inseminasi buatan dan juga fermentasi pakan ternak. Pokoknya banyak sekali bioteknologi yang bisa kita gunakan untuk membantu para petani, peternak, dan juga tentunya harus ramah lingkungan ya. Semua penelitian di biologi kita lebih ke pro lingkungan istilahnya ya. Kita harus bisa konservasi sumber daya alam, kita harus bisa menjaga bumi ini. Nah, itu kan kaitannya juga dengan salah satu tugas manusia ya. Kita nggak boleh merusak alam, kita harus menjaganya. Nah, itu di biologi sangat dipelajari sekali dan juga dipraktekkan gimana sih cara kita bisa menjaga, bisa mengkonservasi, bisa memperbaiki. Karena kalau teman-teman lihat sekarang ya, fenomena di bumi ini sudah banyak sekali kerusakan, mulai dari kebakaran hutan, mulai dari penambangan ilegal, terus juga apalagi pengerukan sumber daya alam oleh manusia-manusia yang serakah kayak gitu. Jadi melalui ilmu, walaupun ini bukan ilmu agama yang kita pelajari, tapi melalui ilmu biologi tersebut kita bisa lebih peduli lagi terhadap ciptaan-ciptaan Allah seperti itu. Terus juga kita bisa mensyukuri, oh ternyata organisme di muka bumi ini tuh juga punya adaptasinya sendiri. Seperti tadi dia juga berjuang untuk hidupnya, terus juga punya variasinya sendiri. Terus juga di lingkungan ini ternyata sudah banyak yang rusak gitu. Jadi peran kita sebagai mahasiswa biologi itu seperti apa sih untuk membantu gitu ya, untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi silakan teman-teman mengeksplor gitu ya, semua jurusan teman-teman, prodi teman-teman tuh tentang apa sih kayak gitu. Nah, setelah explore
teman-teman cari gitu fenomena di sekitar kita dulu aja deh. Kalau mencari permasalahan nggak usah terlalu jauh dulu, cakupannya di sekitar kita dulu. Kira-kira apa yang bisa kita bantu gitu ya, dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengalaman yang kita miliki, untuk bisa berdampak dan berkontribusi langsung kepada masyarakat, kepada lingkungan di sekitar kita. Kalau anak hukum misalkan, itu bisa berkontribusi langsung dengan permasalahan-permasalahan hukum pidana, hukum perdata yang terjadi di sekitarnya, di kampungnya dulu misalkan, membantu menjadi penengah gitu. Terus juga prodi pendidikan kayak gitu ya, apa inovasi yang paling bagus dan paling efektif gitu untuk pembelajaran para siswa. Silahkan dieksplor, nanti kalau teman-teman sudah menemukan masalahnya bisa diperluas lagi, entah itu cakupannya, entah itu fokus penelitiannya. Jadi fokus penelitiannya biasanya bisa berkolaborasi dengan mahasiswa jurusan lainnya kayak gitu. Jadi menjadi mahasiswa tentu saja harus aktif, terutama para awardee beasiswa ya, awardee beasiswa yang mana kita nanti harus melaksanakan yang namanya pengabdian gitu ya. Para awardee LPDP yang kuliah di luar aja disuruh pulang dan mengabdi di Indonesia. Jadi silakan teman-teman, definisi pengabdian sendiri itu pasti berbeda-beda setiap orang ya. Kalau saya sendiri memaknai pengabdian itu adalah kita seberapa kita bisa berdampak dan berkontribusi langsung untuk lingkungan sekitar kita dulu aja. Gak usah terlalu jauh. Kita melakukan pengabdian gak perlu menunggu kita harus punya sesuatu yang wah, penelitian kita harus yang spektakuler. No, kita bisa memulai dari hal-hal kecil, memulai dari lingkungan di sekitar kita dulu. Kalau ada temannya yaitu meminta tips and trick gimana sih cara biar bisa lolos beasiswa S2, S3 misalkan. Terus juga minta tolong untuk di mock up interview, di review isai beasiswanya, terus juga dimintai tolong mungkin merevisi skripsi gitu ya. Terus juga artikel ilmiah, silakan teman-teman bisa bantu, karena ingat ya tadi kita disekolahkan oleh uang rakyat, berarti kita istilahnya adalah harus bisa melayani rakyat dengan ilmu dan pengalaman yang kita punya kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus aktif, kita harus bisa berkontribusi dan berdampak langsung gitu ya. Tapi nggak usah terlalu muluk-muluk atau terlalu nunggu punya sesuatu yang wah dulu. Bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau teman-teman belum lulus, masih mahasiswa aktif gitu, bisa ikut volunteer, ikut rajin pengabdian, ikut mungkin project dosen gitu ya. Dosen kan melakukan tridharma ya, jadi ada pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi teman-teman bisa ikut membantu seperti itu. Nah, jadi kayak gitu pengalaman yang saya miliki sejauh ini gitu ya. Nah, untuk tridharma sendiri, selain pengajaran di kelas ya, kita juga harus melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tridharma itu nggak bisa dipisah-pisah, nggak bisa kita cuma melakukan pengajaran doang, nggak melakukan penelitian. No, kita benar-benar ketiga tersebut harus saling bersinergi, berkaitan erat, dan juga harus dilakukan secara bersama-sama. Seperti tadi, kalau penelitian ya kita mencari ide penelitian yang bisa berdampak langsung ke masyarakat kayak gitu. Nah, selain bidang lingkungan, bidang di pertanian, peternakan, kita juga biasanya berkolaborasi dengan mahasiswa farmasi maupun kedokteran untuk menemukan senyawa-senyawa dari tumbuhan gitu ya, yang nantinya bisa bermanfaat sebagai anti kanker, anti mikroba, dan juga antivirus seperti itu. Jadi kaitan ilmu pengetahuan itu sangat luas sekali. Silahkan teman-teman eksplor diri gitu ya. Kalau mau menjadi dosen silahkan, berarti mulai dicicil artikel-artikelnya, terus juga cara kita menyampaikan di dalam kelas itu seperti apa, terus juga pengabdian kepada masyarakat, berarti kita bisa terjun langsung ke masyarakat menggunakan penelitian yang sudah kita lakukan tadi. Seperti itu kalau dari saya. Oke, jadi intinya adalah kita harus berani mencoba ya Kak ya, karena aku juga pernah dengar lebih baik menyesal pernah mencoba daripada menyesal gak mencoba. Kayak kan udah kelewatkan kesempatannya. Nah itu. Terus juga fokus pada apa yang kalian suka.
fokus dari hal kecil nanti ya bisa dikembangkan seiring berjalannya waktu. Oke, terima kasih banyak Kak Siva atas insight-nya. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwasanya ilmu sejati itu adalah ilmu yang bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk teman-teman lainnya. Nah, terima kasih juga kepada Bank Mandiri yang telah memfasilitasi kami untuk bisa melaksanakan program CIB Talk ini. Saya Vina, pamit undur diri, sampai jumpa di CIB Talk selanjutnya.